Baiklah pemirsa tvparlemen.com, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Bapak Marzuki Ali. Pak, itu tadi Bapak udah jelaskan ya Pak ya, program-program yang dilakukan pekerjaan di DPR lah, yang baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Tadi Bapak udah jelaskan 1, 2, 3, 4. Masih banyak lagi. Dan masih banyak lagi. Akan tetapi kan rakyat melihatnya yang dari luar aja begitu Pak ya, produk undang-undang ini yang dihasilkan minim sekali. Rapat kosong, nanti rapat tidur. Lalu ini ada satu lagi nih Pak, studi banding, gitu Pak. Artinya rakyat melihat antara yang Bapak bicarakan tadi itu juga gitu ya, dengan untuk mencapai undang-undang itu, mereka melakukan studi banding gitu ya Pak, anggota DPR. Kadang-kadang kelihatannya rakyat menilai itu tidak sesuai gitu. Katakan saya misalnya undang-undang untuk peternakan, masalah sapi gitu, perginya studi bandingnya kemana, lalu untuk RUU, KUHP, KUHAP itu anggaran juga katanya sampai bermiliar-miliar gitu, perginya ke negaranya yang kemana gitu. Jadi ini Bapak menyikapinya bagaimana? Undang-undang itu menyangkut kebijakan publik dan itu menyangkut banyak hal, mengatur banyak hal dan mengatur waktu yang panjang. Bukan hanya kita beli pisang goreng hari ini selesai nggak enak buang kan gampang. Undang-undang itu kalau disahkan dan itu mengikat untuk seluruh Indonesia, kalau salah, memberatkan rakyat, merugikan rakyat, itu akan dirasakan terus sepanjang undang-undang itu berlaku. Makanya saya pernah berdiskusi dengan salah satu widyaswara Lemhanas. Kenapa? Pada saat itu kita melakukan, kalau saya bilang, moratorium untuk kunjungan ke luar negeri. Karena kritik masyarakat, padahal aturan dalam tata tertib DPR itu jelas ya, bahwa keluar negeri itu boleh untuk pengawasan, bahwa keluar negeri itu boleh untuk penyelesaian rancangan undang-undang. Nah, kita moratorium waktu itu. Jadi waktu saya ketemu dengan salah satu widyaswara Lemhanas bilang, Pak Marzuki tolong ingat, Bapak jangan menyetop orang-orang yang mau melakukan studi komparatif yang berkaitan dengan kebijakan publik. Karena kebijakan publik ini menyangkut banyak hal. Kadang-kadang undang-undang itu tidak hanya menyangkut Indonesia, kadang-kadang juga menyangkut negara lain. Itu yang harus Bapak tahu. Nah, jadi oleh karenanya kami membatasi pimpinan rapat, kami membatasi kecuali masalah RUU, ya, penyelesaian RUU, yang lain kami tidak izinkan untuk keluar negeri. Itu kewenangan pimpinan. Dan itu diatur di dalam tata tertib bahwa pimpinan berwenang untuk setuju dan tidak setuju. Jadi pimpinan kompak untuk tidak mengizinkan yang keluar negeri walaupun diatur dalam tata tertib. Jadi kami tidak mengizinkan kecuali penyelesaian rancangan undang-undang. Nah, mengenai negara tujuan, contoh masalah KUHAP ya. Masalah KUHP. KUHP kita sejak zaman Belanda sampai sekarang masih kita pakai. Dunia sudah berubah. Ya, masalah sudah berubah, situasi sudah berubah. Persoalan Indonesia berbeda dengan Belanda. Nah, Eropa sendiri sudah banyak melakukan perubahan. Belanda sendiri sudah melakukan perubahan. Nah, sekarang ini momentumnya kita untuk melakukan perubahan yang disesuaikan dengan budaya, ya, dengan situasi masyarakat Indonesia. Kemana kita harus melihat? Ke negara-negara yang sudah melakukan perubahan. Kita nggak mungkin mikirin sendiri, melihat internet, cobalah cari di internet. Dengan diskusi, dengan dengan ketemu, baru kita bisa melakukan secara substantif ya, perubahan itu. Jadi nggak mungkin satu pasal kita dirubah dengan lihat internet, hanya kita mendatangkan orang, nggak akan mungkin bisa. Itulah alasannya kenapa pimpinan DPR masih mengizinkan dalam rangka studi komparasi. Jadi studi komparasi untuk mencari pembanding di negara-negara yang sudah maju hukumnya. Nah, persoalan misalnya masalah undang-undang tentang peternakan. Yang sudah maju peternakan siapa? Cina. Ya belajar ke Cina. Agama juga menyuruh bila perlu belajar kamu sampai ke negeri Cina kok. Orang Islam kok kita melarang-larang. Nah, artinya apa? Kita tidak boleh seperti katak dalam tempurung. Merasa kita paling hebat, nggak perlu lihat luar. Itu yang salah besar. Karena apa? Undang-undang itu menyangkut rakyat.
Barangkali penilaiannya begini Pak, maksudnya karena udah studi banding, tapi hasilnya yang dibawa tidak terlalu kelihatan gitu. Kalau menurut Bapak hasilnya bagaimana nih Pak? Hasilnya tuh undang-undang. Hmm. Itulah hasilnya undang-undang. Nah, undang-undang tuh dicek pro rakyat tidak. Makanya dilihat kalau tadinya sistem jaminan sosial nasional BPJS, lihat kira-kira pro rakyat nggak undang-undang. Itu lama sekali, 5 kali masa sidang loh. Dan belajarnya itu di mana, itu berapa negara, dan negara yang berhasil melaksanakan BPJS ini. Nah, bukannya hasilnya tuh laporan secara administratif kami ke sana hari ini, apa gunanya? Yang penting undang-undangnya selesai. Barangkali yang kurang justru karena di masyarakat itu kurang mendapat informasinya dari DPR. Nah, gitu loh, Pak. satu Jadi persoalan, bad news is good news. Nah, itu bagi media. Ya. Jadi yang mana yang kira-kira bisa dipublikasikan, bisa dimanipulasi beritanya, itu jadi berita baik bagi media. Saya pernah saya ketemu dengan berapa media-media besar loh, saya ketemu. Saya tuh bingung, saya tanya, kenapa? Saya bilang, DPR tuh banyak produk, kok kalian nggak mau mempublikasikannya? Apa mereka bilang? Media ini sudah industri. Pak mau juga tahu. Media ini membayar gaji karyawannya banyak dan mahal. Ya, apalagi Metro, TV One banyak mahal. Kompas, sebagainya. Ada dua hal yang kami pertimbangkan dalam mempublikasikan. Pertama, apakah berita itu penting? Yang kedua, apakah berita itu menarik? Penting saja, tidak menarik, nggak akan kami angkat. Paling kecil, paling minim pertimbangan itu menarik. Nggak penting, nggak ada persoalan. Nah, usahakanlah katanya Bapak, kalau buat berita itu penting dan menarik. Nah, kalau bicara undang-undang, di mana menariknya? Nah, oleh karenanya, saya sosialisasi undang-undang sekarang bukan model begini. Saya buat seperti sinetron. Saya kan setiap sosialisasi undang-undang seperti sinetron. Saya jadi pemain film loh sekarang. Nah, ini kalau berhubungan dengan hal itu, bisa nggak Bapak sampaikan kepada para pemirsa di tvparlemen.com ini Pak, untuk program-program yang Bapak jalankan, Bapak pimpin di DPR ini, yang kiranya memang masyarakat kita banyak yang tahu. Gitu. Ya. Bapak silakan. Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa DPR ini lembaga politik ya. Lembaga politik ini, yang namanya politik itu pasti terkait dengan kekuasaan. Sepanjang kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan rakyat, maka saya harapkan masyarakat Indonesia memberikan dukungan. Memang ada penyimpangan di dalam rangka kita memperjuangkan kepentingan rakyat. Tapi percayalah, dari sekian banyak orang ini, masih banyak orang-orang yang baik. Itu pertanyaan yang saya sampaikan. Yang kedua, kalau banyak hal yang tidak dimengerti, tolong buat pengaduan kepada DPR. DPR membuat pengaduan bisa melalui webnya DPR, bisa melalui SMS DPR, bisa dengan surat dan sebagainya. Tanyakanlah apa yang menjadi produk-produk yang telah dihasilkan oleh DPR, atau menonton siaran TVRI, ada yang namanya Rumah Aspirasi. Ada namanya Rumah Aspirasi ya, kalau nggak salah itu. Nah, tonton di sana ada sosialisasi undang-undang yang pernah diterbitkan, yang akan diterbitkan sebagainya. Ada juga kadangkala sosialisasi melalui beberapa media TV swasta. Nah, tolong diperhatikan. Kenapa? Karena undang-undang itu pasti berkepentingan atau berhubungan dengan rakyat. Kalau rakyat mengetahui tentang undang-undang itu, maka rakyat tidak akan ketinggalan dan rakyat akan dapat memanfaatkan setiap kesempatan yang diatur dalam undang-undang itu. Itu saja pesan saya, makasih. Baik, terima kasih Pak Marzuki. Ya baik, para pemirsa tvparlemen.com, demikianlah tadi dialog khusus kita dengan Ketua DPR RI Bapak Marzuki Ali dengan tema kita optimalisasi peran DPR. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.